Selamat pagi Jemaat Every Nation Makassar. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita percaya bahwa kita selalu luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Kami menyambut juga untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini. Kami menyambut juga dengan penuh sukacita. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Allah kita mau memuji Dia. Kita persiapkan hati kita mau berikan Dia yang terbaik. Amin. Kita mau berikan Dia segala yang kita punya. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kita mau berikan Dia yang terbaik hari ini. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang kami masih boleh rasakan sampai hari ini ya Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan Engkau. Kami bersujud di hadapan Engkau. Kami bawa hati kami ya Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepada Engkau. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau puji Engkau. Kami mau agungkan nama Engkau. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Engkau hadir. Engkau akan melawat setiap hati Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap hati. Dan Engkau yang akan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau.
ajaib Tuhan. Engkaulah yang hebat. Engkaulah yang dahsyat Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Tidak ada yang sama seperti Allah kami. Tidak ada yang sama seperti Tuhan kami. Yes Lord. Itulah Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kami. Di luar dari Engkau Tuhan, tidak ada yang sanggup. Karena itu Tuhan, kami hanya mau berlari hanya kepada Engkau Tuhan. Kami hanya mau mengarahkan mata kami hanya kepada Engkau saja Allah kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau selalu ada untuk menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kami keberanian Tuhan. Sehingga kami tidak perlu lagi takut. Kami tidak perlu lagi cemas ya Tuhan. Sebab kami percaya kami memiliki Allah yang hebat. Kami memiliki Allah yang dahsyat. Dan Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan saat ini Tuhan, kami mau terus mengatakan dan tetap mengatakan bahwa Engkau baik. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami mau terus naikkan syukur kami pada Engkau. Kami mau terus bersuka cita ya Tuhan. Kami mau terus bersyukur kepada Engkau. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami mau tetap menyatakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik. Kami mau terus bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Kami mau nyanyikan nyanyian mazmur bagi Engkau. Dan kami mau nyanyikan haleluya hanya bagi Engkau Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita nyanyikan lagi. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Apapun yang kita hadapi saat ini, nyanyikan nyanyian syukur bagi Dia. Sungguh Kau hebat, yes Lord, ajaib perkasa perbuatanmu. Dengan iman kita nyanyikan haleluya bagi Engkau Tuhan. Nyanyi
Kami mau terus memuji Engkau ya Tuhan. Puji-pujian biarlah keluar dari hati kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Biarlah setiap yang bernafas memuji Engkau ya Tuhan. Biar setiap lutut bertelut menyembah kepada Engkau. Yes Lord. Kesayangan ajaiblah karyamu. Mari nyatakan. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, amin. Yang maha kuasa, mulia namamu. Yes Lord. Mari sekali lagi nyatakan. Kesayangan ajaiblah karyamu. Mari katakan adil. Adil dan benarlah jalanmu. Yes Lord. Raja segala bangsa, yes. Yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, yes, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah
Engkau Allah yang mulia, dan hanya Engkau Tuhan yang layak. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Karena itu kami berikan Engkau segala pujian, segala hormat. Sebab Tuhan, Engkaulah yang layak menerima segalanya. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya, hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Layak, layak, layaklah Engkau. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita memuji Engkau. Kami percaya ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, ada pemulihan dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya kepada Engkau. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Haleluya, Tuhan Allah kita adalah Allah yang baik. Kita bernyanyi bagi Dia, kita menyanyikan haleluya bagi Dia, karena Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah gembala kita. Selamat pagi, selamat datang kembali di ibadah online kita pada hari ini. Dalam ibadah online Every Nation Makassar, kita bersyukur bahwa kita masih bisa beribadah, kita masih bisa memuji menyembah Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah yang baik, yang memberikan kita hidup dan kita bisa menyembah Dia, memuji Dia. Baik, kita melanjutkan seri firman Tuhan kita tentang perspektif. Minggu lalu kita sudah mulai dengan seri yang pertama, dan hari ini kita melanjutkan ke minggu kedua pada hari ini untuk seri kita perspektif. Minggu pertama kita belajar mengenai penyediaan Tuhan bagi kita. Dan hari ini kita melanjutkan ke minggu yang kedua, yaitu kedamaian. Kita berbicara mengenai kedamaian, ketenangan, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita. Jadi judul kita hari ini adalah kedamaian atau damai sejahtera atau ketenangan. Dan kita akan melanjutkan teks kita dari Mazmur pasal 23. Hari ini kita melanjutkan ke ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga. Mari saya mengajak kita semua bersama-sama membaca firman Tuhan dari bacaan kita, ayat kita hari ini dari Mazmur pasal 23 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mari kita membaca bersama-sama. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kasih, kesetiaan, kebaikan, dan kemurahan Engkau bagi kami semua. Kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, dan Engkau adalah gembala kami Tuhan. Hari ini kami bisa datang kembali, memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong kami, agar kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap daripada kita, setiap orang percaya, kita semua berada di bawah otoritas atau di bawah pemeliharaan Sang Gembala yang agung, yaitu Tuhan Yahweh. Daud mengatakan di Mazmur 23 ayat 1, dia mengatakan seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita bisa saja tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kita bisa saja mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala kita. Atau bahkan bisa kita memahami bahwa Tuhan satu-satunya gembala yang baik di dunia ini. Tetapi itu tidak akan cukup banyak membantu kita sampai kita percaya kepada Dia secara pribadi
dan kita dapat bernyanyi bahwa Tuhan adalah gembalaku. Sama seperti Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Barulah kita yakin dan kita dapat berkata, aku akan diam di rumah Tuhan selama-lamanya. Jadi kita tidak hanya sekedar mengatakan Tuhan adalah gembalaku, tetapi benar-benar kita percaya secara pribadi bahwa Dia adalah gembala kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, domba tidak bisa merawat dirinya sendiri. Ya, kita tahu domba adalah hewan yang paling lemah. Dia tidak bisa merawat dirinya sendiri. Domba membutuhkan perhatian dan perawatan lebih dari hewan yang lain, saudara. Bahkan nasib domba itu sendiri sangat tergantung dengan siapa yang memilikinya, tipe orang yang memilikinya, sangat tergantung. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari bacaan kita tadi dari Mazmur 23 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan sebagai gembala kita menyediakan semua yang dibutuhkan domba-dombanya. Kita akan belajar agar apa? Agar kita sebagai domba-domba bisa memiliki perspektif Allah ketika kita menghadapi situasi sulit di dalam hidup kita. Mari kita mulai. Yang pertama adalah Tuhan memberi istirahat dan makanan rohani. Pasal 23 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dikatakan situ bahwa Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, gembala itu tahu bahwa domba membutuhkan ini. Istirahat, makanan, dan juga minuman. Nah, gembala tahu itu, bahwa domba memerlukan 3 hal itu, makanan, istirahat, dan juga minuman. Nah, apa sebenarnya makanan bagi jiwa kita? Bapak Ibu, makanan bagi jiwa kita adalah firman Allah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 firman Tuhan mengatakan seperti ini, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya dikatakan supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudari, makanan bagi domba-domba itu sangat penting. Makanan bagi kita sebagai domba-domba Allah itu sangat penting. Dan makanan kita adalah firman Allah. Dikatakan bahwa jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Nah, kita tahu air susu yang murni adalah firman Tuhan, dan yang rohani, air susu yang murni dan yang rohani tentunya itu adalah makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Dan dikatakan supaya apa? Supaya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Wow, ini hal yang sangat luar biasa, bahwa firman Allah bukan hanya membuat kita bertumbuh, tapi itu berhubungan erat dengan keselamatan kita. Dan gembala tahu bahwa domba-domba membutuhkan makanan untuk pertumbuhan dan untuk keselamatan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, gembala-gembala yang di bumi ini, di dunia ini juga punya tanggung jawab untuk memberi makanan kepada umat Tuhan. Tentunya dengan belajar bahwa mereka belajar dari gembala agung, sang gembala agung. Jadi gembala-gembala juga harus dia bertanggung jawab untuk memberikan makanan kepada domba-dombanya. Ya, gembala-gembala yang ada di dunia ini. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 firman Tuhan mengatakan seperti ini, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Gembala-gembala di dunia ini juga punya tanggung jawab, karena melihat gembala agung juga melakukan tanggung jawab seperti itu.
memberi makan. Demikian juga gembala-gembala memberi makan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 firman Tuhan juga mengatakan, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan sendiri, tetapi dengan pengabdian diri. Itu tugas gembala yang ada di dunia ini. Nah, kemudian kita lihat Daud melanjutkan di ayat 23 di ayat 2 bagian A itu tadi kita sudah baca, dia mengatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan membaringkan domba-dombanya di padang yang berumput hijau. Bapak Ibu saudara-saudari, agar domba itu bisa beristirahat, membaringkan berarti domba itu beristirahat. Agar domba itu bisa beristirahat harus ada kepastian bebas dari 3 hal ini. Yang pertama bebas dari 4 hal ini. Rasa takut, rasa tegang, rasa jengkel, dan rasa lapar. Domba hanya bisa dibaringkan, domba hanya bisa beristirahat ketika dia bebas dari rasa takut, ketika dia bebas dari rasa tegang, ketika dia bebas dari rasa jengkel, dan dia bebas dari rasa lapar. Itu juga yang terjadi pada kita. Kalau kita rasa takut, kita tidak akan bebas beristirahat. Kalau kita tegang, kita sulit untuk beristirahat. Kita jengkel apalagi, kita akan sulit untuk beristirahat. Apalagi lapar. Ketika kita lapar, sulit untuk kita beristirahat. Ketika domba akan istirahat, dia harus dipastikan bahwa dia bebas dari rasa takut, dia bebas dari rasa tegang, dia bebas dari rasa jengkel, dan dia bebas dari kelaparan. Karena itu, Tuhan memastikan itu bagi kita sebagai domba-dombanya. Agar Tuhan memastikan bahwa kita bebas dari rasa takut, kita bebas dari ketegangan, kita bebas dari kejengkelan, kita bebas dari rasa lapar. Tuhan sebagai gembala agung memastikan hal itu bagi kita. Dia memastikan kedamaian bagi kita, dia memastikan ketenangan bagi kita, dia memastikan keamanan bagi kita, dan dia memastikan ketentraman bagi kita sebagai domba-dombanya. Wow, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Sang Gembala Agung. Dan dia akan memastikan itu bagi kita semua sebagai domba-dombanya. Karena itu mari kita memiliki perspektif seperti itu, bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang baik. Daud melanjutkan di dalam ayat 2 bagian B. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Dikatakan di situ di padang yang berumput hijau. Jadi di mana domba-domba dibaringkan? Di padang yang berumput hijau. Jadi yang pertama kita lihat bahwa Tuhan yang membaringkan domba-dombanya. Dan untuk membaringkan domba-domba, membuat domba-domba itu beristirahat, Tuhan memastikan kedamaian, Tuhan memastikan ketentraman, Tuhan memastikan keamanan. Domba itu harus bebas dari rasa takut. Domba itu harus bebas dari rasa kejengkelan. Domba itu harus bebas dari rasa lapar. Dan Tuhan membaringkan di padang yang berumput hijau. Padang rumput hijau itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak terjadi kebetulan. Padang rumput hijau adalah hasil dari kerja keras, hasil dari menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, hasil dari keterampilan memanfaatkan lahan. Itu padang yang berumput hijau. Jadi padang yang berumput hijau tidak terjadi kebetulan. Tidak terjadi seperti itu saja, tetapi itu harus merupakan kerja keras. Kerja keras dari menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, keterampilan untuk memanfaatkan lahan. Padang rumput hijau adalah hasil dari pembersihan tanah dan tanah yang kasar dan juga yang berbatu. Padang rumput hijau juga itu berbicara mengenai usaha yang keras untuk mencabut semak-semak, membajak, dan juga mempersiapkan tanah dengan sebaik-baiknya, dengan hati-hati. Jadi tidak terjadi begitu saja padang rumput hijau. Itu harus diusahakan.
Padang rumput hijau harus dikerja dengan mengairi dengan air dan merawat tanaman yang akan memberi makan ternak atau domba dengan hati-hati. Itu padang rumput hijau. Bapak Ibu saudara-saudari, semua ini dilakukan oleh Sang Gembala yang baik. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 9, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Di ayat 10, Yesus mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kemudian Yesus mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dan kemudian di ayat 11 Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Wow. Yesus adalah gembala yang baik. Kita memberikan pujian bagi Tuhan kita. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia, memberikan pujian bahwa Dia adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku, firman Tuhan mengatakan. Kita harus memiliki perspektif seperti itu dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, Yesuslah gembala yang baik yang akan memastikan ketenangan dalam hidup kita, yang akan memastikan ketenangan bagi domba-dombanya. Dialah Yesus yang kita sembah, yang Bapak Ibu Saudara sembah. Pujian hanya bagi Dia, kemuliaan hanya bagi Dia. Jadi kita sudah belajar yang pertama bahwa Tuhan menyediakan makanan rohani. Dia memberikan kita istirahat dan makanan rohani bagi domba-dombanya. Yang kedua, kita belajar hari ini. Yang kedua adalah Tuhan memberi penyegaran dan pemulihan rohani. Di ayat 3 bagian A. "Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kesegaran datang ketika kita memanfaatkan atau menggunakan penyediaan air kehidupan dari Tuhan, yaitu firman Tuhan yang hidup dan yang tertulis. Di dalam Yohanes pasal 4, kita tahu cerita itu. Yohanes 4 ayat 10, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Bapak Ibu saudara-saudara, air hidup kita terima dari Yesus Kristus. Inilah yang harus kita manfaatkan sebagai domba-domba. Tuhan yang memperbaharui kita, memperbaharui kekuatan kita, dan juga Dialah yang menguduskan kita melalui apa? Melalui firman-Nya. Karena itulah kebutuhan kita. Firman Tuhan akan menguduskan kita. Firman Tuhan akan menyucikan kita. Kita harus bisa memanfaatkan air kehidupan ini. Kita harus bisa memanfaatkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menyediakan firman bagi kita. Tuhan menyediakan firman Tuhan untuk menguduskan, menyucikan kita. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 26 firman Tuhan mengatakan untuk menguduskannya sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Wow. Tuhan menyediakan firman Tuhan, Dia jugalah yang menguduskan dan menyucikan kita, memandikan kita dengan air dan firman. Gembala menyediakan itu bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa ketika seseorang itu jatuh, ya mungkin orang yang sudah percaya, kemudian dia mengalami struggle dalam kehidupannya dan dia jatuh mungkin, frustasi dan mungkin tidak berdaya, ya
Mungkin mereka akan berpikir bahwa Tuhan pasti marah, Tuhan pasti tidak mengasihi lagi. Tidak, saudara. Itu hal yang tidak benar. Bapak Ibu saudara-saudari, salah satu wahyu besar dari hati Allah yang diberikannya melalui Yesus Kristus adalah Dia sebagai gembala kita. Wow. Itu adalah salah satu wahyu terbesar. Dan Daud telah mengatakan ini, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud mengatakan di ayat 3 situ, Ia menyegarkan jiwaku. Ya, Ia menyegarkan jiwaku. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat ini sebenarnya memberikan kita gambaran, membahas mengenai kondisi manusia yang jatuh di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6. Di sana firman Tuhan mengatakan seperti ini, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika Daud mengatakan bahwa Ia menyegarkan jiwaku, ini berbicara mengenai pertobatan. Ini berbicara mengenai bagaimana kita dipulihkan. Dan Tuhan melakukan itu. Tuhan memulihkan itu dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara segala dosa kita, segala dosa, kekurangan kita, kelemahan kita dilimpahkan kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Supaya apa? Agar jiwa kita bisa disegarkan. Ini berbicara mengenai pertobatan. Kita perlu yang namanya pemulihan. Kita perlu dipulihkan, saudara. Dan ketika Tuhan memulihkan jiwa kita, itu berarti Dia memberi kesembuhan dan penyegaran secara keseluruhan, baik dalam hal emosi kita maupun dalam hal spiritual kita. Tuhan memberikan penyegaran kepada kita. Dan pemulihan rohani. Ini bagian kedua yang kita belajar. Dialah yang memberikan kesegaran, penyegaran bagi kita. Dan juga pemulihan rohani. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, ini hanya kita terima di dalam satu nama. Yaitu Yesus Kristus. Hanya di dalam nama ini, di bawah kolong langit ini, yang olehnya kita diselamatkan. Hanya melalui Yesus Kristus kita bisa mendapatkan penyegaran dan pemulihan rohani. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, melalui Yesus kita menemukan ketenangan. Melalui Yesus kita disegarkan. Melalui Yesus kita mendapatkan pemulihan. Jadi kita sudah belajar dua hal. Yang pertama, Tuhan yang memberi kita istirahat dan makanan rohani. Yang kedua, Tuhan memberikan kita penyegaran kepada kita dan pemulihan rohani kepada kita. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan memberi bimbingan. Di ayat 3 bagian B dia katakan seperti, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Bapak Ibu saudara-saudari, tidak ada hewan lain di dunia ini yang memerlukan penanganan yang lebih hati-hati, penanganan yang lebih serius, dan bimbingan yang lebih serius daripada domba, saudara. Domba adalah hewan yang paling lemah. Dia harus hidup berkelompok, tidak bisa tidak. Dia tidak bisa hidup sendiri. Domba harus selalu hidup berkelompok. Dan satu-satunya perlindungan terbesar yang dimiliki seorang gembala domba dalam menangani domba-dombanya adalah menjaga domba-domba supaya tetap bergerak. Firman Tuhan mengatakan, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Itu kenapa alasannya domba-domba harus selalu seorang gembala harus menuntun domba-dombanya, karena domba-domba ini harus selalu bergerak. Tidak bisa hanya ada di satu tempat. Mereka hidup berkelompok. Dan mereka tidak hidup hanya di tempat itu, mereka harus selalu bergerak. Dan seorang gembala akan menjaga domba-dombanya dengan cara membimbing mereka
agar domba-domba itu tetap bergerak. Kawanan domba itu harus bergerak, harus sering berpindah dari padang rumput yang satu ke padang rumput yang lain. Dia tidak bisa hanya di padang rumput itu. Kawanan domba harus selalu berpindah-pindah dari padang rumput yang satu ke padang rumput yang lain. Dan gembala bertanggung jawab untuk selalu memimpin domba-domba, membimbing domba-domba dari satu tempat ke tempat lain, dari padang rumput yang satu ke padang rumput yang lain. Itu adalah tanggung jawab seorang gembala. Dan Tuhan sebagai gembala agung memastikan itu bagi kita. Gembala harus terus membimbing domba ke jalan yang benar, dikatakan situ. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Gembala harus selalu membimbing dombanya ke jalan yang benar atau dalam kebenaran. Selalu gembala harus membimbing domba-domba di dalam kebenaran. Agar apa? Agar domba-dombanya itu tetap aman. Karena domba harus selalu bergerak. Dalam Alkitab, kebenaran berarti berdiri dengan benar. Berdiri dengan tegak dan benar. Bukan hanya berarti kita berdiri tegak di hadapan Tuhan, tetapi kita juga bisa berdiri tegak di hadapan banyak orang, di hadapan orang lain, di mana kita mempertanggungjawabkan siapa Allah kita, siapa Tuhan kita. Yesus, dialah yang memimpin kita di jalan kebenaran, di jalan yang benar. Dengan menjadikan kita semakin serupa dengan Dia melalui firman dan Roh Kudus. Yesus melakukan itu. Di dalam Titus 2 ayat 11 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Gembala akan memastikan domba-domba ke jalan yang benar. Dia membimbing domba-domba ke jalan yang benar. Daud kemudian melanjutkan di ayat 3 bagian terakhir. Dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak ibu saudara-saudara, Tuhan memimpin kita agar kita bisa hidup bagi Dia. Tuhan membimbing kita agar kita bisa hidup untuk Dia. Kita sebagai murid-murid dapat mempresentasikan siapa Dia. Kita diselamatkan untuk melayani. Ayat ini memberi kita gambaran tentang mengapa Tuhan memulihkan jiwa kita dan menuntun kita di jalan yang benar. Ini bukan hanya untuk kita, tetapi pada akhirnya demi namanya, dikatakan situ. Bahwa ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi sekali lagi, ini bukan hanya tentang kita, ini bukan hanya untuk kita, tetapi pada akhirnya demi namanya. Ini untuk demi namanya. Kita menikmati berkat dari Tuhan sehingga melalui kita namanya akan dimuliakan. Dia adalah satu-satunya pribadi yang benar-benar layak mendapatkan kemuliaan, saudara. Cara Tuhan membimbing kita adalah cerminan dari siapa Dia. Ketika Dia memimpin kita, Dia memperlihatkan siapa Dia, sehingga melalui kita banyak orang akan melihat siapa Tuhan kita, siapa gembala kita, siapa Allah kita, dan namanya akan dimuliakan. Itu tujuan dari bimbingan Tuhan bagi kita. Dia memberikan kita bimbingan agar supaya kita aman, kita selalu berjalan di dalam kebenaran, agar orang lain melihat kita dan memuliakan Bapa kita di sorga. Itu yang Tuhan mau. Jadi ketika kita dibimbing, Tuhan mau supaya orang lain di sekitar kita bisa melihat Dia sebagai gembala. Kedamaian dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita pada akhirnya bukan untuk kepentingan kita, tetapi demi kemuliaannya, tetapi untuk demi kemuliaan namanya. Wah, Dia telah menyelamatkan kita. Dia telah menyelamatkan saudara dan saya. Agar apa?
agar melalui hidup kita namanya akan dimuliakan. Melalui hidup kita orang lain akan diselamatkan bahkan. Itu tujuan dari Tuhan membimbing kita, memberi kita bimbingan agar supaya melalui kita keselamatan daripada Allah itu bisa diteruskan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Segala hormat dan pujian kami berikan bagi Engkau. Engkaulah yang layak menerima hormat dan pujian. Semua yang terjadi dalam hidup kita, biar itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kita. Engkau Allah yang memberikan kami makanan dan juga firman yang berasal daripada Engkau. Engkau juga yang menyegarkan hidup kami dan memberikan kami pemulihan secara rohani. Engkau jugalah yang membimbing kami ke jalan yang benar agar supaya nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, setiap daripada kami, biarlah kami bisa memberikan diri kami Tuhan, dibentuk, diri kami untuk diajar, diri kami untuk dibimbing, agar melalui kami banyak orang akan memuliakan Engkau. Melalui kami keselamatan daripada-Mu itu akan dirasakan, akan dinikmati juga oleh orang lain. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan pujian kami berikan bagi Engkau. Engkaulah yang layak menerima itu. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Engkau tetap dimuliakan. Engkau Allah yang besar, sorga adalah tahta-Mu dan bumi ini adalah tumpuan kaki-Mu. Dan Engkaulah yang layak menerima hormat dan pujian. Di dalam nama Yesus Kristus kami memberikan pujian kepada-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Dan saya percaya seperti tadi kita sudah mendengarkan bahwa Tuhanlah yang menyediakan kepada kita istirahat dan memberikan kita makanan rohani. Tuhan jugalah yang memberikan kita penyegaran dan juga memberikan kita pemulihan. Ya, dan Dia juga yang membimbing kita ke jalan yang benar. Sehingga apapun yang kita lakukan, saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apapun yang saudara sentuh, apapun yang saudara katakan, apapun yang saudara lakukan, Tuhan akan memberkati itu. Ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara jasmani Tuhan memberkati kita. Karena itu hari ini kita memberikan persembahan, dan kita tahu itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan Tuhan juga mau melalui kita orang lain akan merasakan berkat-Nya. Oleh karena itu kita juga mengambil bagian di dalam pelayanan ini, khususnya adalah kita membantu orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang belum beruntung. Tapi kita akan melakukan itu, membantu mereka agar mereka pun bisa menikmati berkat yang berasal dari Tuhan. Biarlah kita menjadi saluran berkat Dia bagi orang lain. Ada rekening khusus untuk itu, untuk membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang tidak mampu. Bapak Ibu boleh mentransfer ke rekening yang ditampilkan nanti untuk misi, untuk social responsibility kita, bahwa kita juga bertanggung jawab kepada lingkungan sosial kita. Bapak Ibu bisa menyetor ke rekening tersebut. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Jika sudah siap offering kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kasih kesetiaan dan kebaikan Engkau bagi hidup kami, sehingga kami tahu bahwa kami diberkati dengan berkelimpahan Tuhan. Kau mengatakan pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Engkau datang supaya kami memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Dan kami percaya, setiap orang percaya, setiap orang sungguh-sungguh mencari Engkau, Engkau memberikan hidup dan Engkau memberikannya dalam segala kelimpahan. Karena itu saat ini kami berdoa untuk offering, perpuluhan, janjiman, persembahan khusus kami Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk misi kami. Kami berseru dalam nama Yesus Kristus, biarlah itu diberkati agar orang melalui kami, orang lain juga mendapatkan berkat-Mu. Biarlah kami menjadi saluran berkat-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, selamat memberi. Tuhan memberkati kita semua. Aku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku, saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi
Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, baiklah kita menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, kiranya menyertai kita selalu. Dan biarlah pertolongan Roh Kudus menyertai kita dari hari ke hari, mulai hari ini seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Selamat bersekutu satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.